Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Reza Emelia. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Nasional jurusan Pariwisata. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau memaparkan apa saja yang menjadi ringkasan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 di mata kuliah Managerial Skill in Hospitality Industry. Kira-kira apa saja sih yang dibahas? Yuk simak videonya. Manajemen skill adalah kemampuan untuk mengorganisir, memimpin, dan mengelola pekerjaan serta tim. Sederhananya, yang dimaksud dengan keterampilan manajemen adalah pengetahuan dan kemampuan individu seseorang atau manajer untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan tugas tertentu dan juga dalam menjalankan fungsi-fungsi dalam manajemennya. Kemudian soft skill apa saja sih yang harus dimiliki dalam manajemen skill? Soft skill yang biasanya harus dimiliki yaitu komunikasi, problem solving, kepemimpinan, adaptasi, dan etika kerja. Pandangan terhadap diri sendiri mencakup berbagai kekuatan individual dan juga kelemahannya, bahkan termaksud kegagalannya. Konsep diri adalah inti dari kepribadian dalam diri seseorang. Kemudian kita akan mengetahui faktor yang mempengaruhi konsep diri. Yang mempengaruhi yaitu seperti kegagalan, depresi, dan overthinking. Setelah membahas manajemen skill dan konsep diri, sekarang kita akan membahas pengertian dari potensi. Potensi adalah kemampuan yang memiliki berbagai kemungkinan atas harapan untuk dapat dikembangkan lebih lanjut, baik itu berupa kekuatan, daya, atau berupa kesanggupan yang didapatkan oleh masyarakat secara langsung ataupun melalui proses sosial dan interaksi sosial yang panjang. Jenis potensi yang pertama yaitu kemampuan dasar. Kemampuan dasar merupakan potensi yang terkait dengan logika yang diintegrasikan oleh setiap orang. Kemudian yang kedua ada etos kerja. Etos kerja adalah potensi tentang ketekunan, ketelitian, dan efisiensi kerja yang dimiliki oleh setiap orang. Kemudian ada kepribadian. Kepribadian adalah salah satu jenis potensi dalam diri seseorang yang bisa menjadi ciri khas yang berbeda-beda antara satu orang yang lain dengan orang yang lainnya. Kalau misalnya nanya, contoh potensi diri itu apa sih? Misalnya, potensi diri itu seperti memiliki kecerdasan dalam menciptakan kreasi visual. Kreasi tersebut dapat berupa gambar, lukisan, atau bisa juga film. Memiliki kemampuan dalam berpikir logis serta matematis. Manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Manfaat dan fungsi manajemen waktu yaitu ada beberapa, antara lain meningkatkan produktivitas efisiensi dalam pekerjaan, meningkatkan kepuasan pekerjaan, dan meningkatkan peluang mengurangi kadar stres dan tekanan. Beberapa keterampilan manajemen waktu yang paling penting yaitu termasuk perorganisasian, prioritas, menentukan tujuan, komunikasi, perencanaan, delegasi atau pembagian tugas, mengendalikan stres. Sekarang kita akan membahas manajemen diri atau self-management. Pengertian manajemen adalah di mana setelah seseorang menetapkan tujuan hidup bagi dirinya, ia harus mengatur dan mengolah dirinya sebaik mungkin untuk membawanya ke arah tercapainya tujuan hidup, dan itu juga segenap kegiatan dan langkah mengatur dalam mengolah dirinya. Aspek-aspek dalam manajemen diri antara lain seperti manajemen by antecedent, yaitu pengontrolan reaksi terhadap sebab-sebab atau pikiran dan perasaan yang muncul dalam respon. Kemudian ada manajemen by consequences, pengontrolan reaksi terhadap tujuan perilaku, pikiran, dan perasaan yang ingin dicapai. Kemudian ada cognitive techniques, yaitu pengubahan pikiran, perilaku, dan perasaan. Dirumuskan dalam cara mengenal, mengeliminasi, dan mengganti apa-apa yang terrefleksi dalam accidents dan consequence. Kemudian ada affective techniques, yaitu pengubahan emosi secara langsung.
Dan kemudian kita juga mempelajari manajemen stres. Apa sih manajemen stres ini? Pengertian dari manajemen stres adalah suatu program untuk melakukan pengontrolan atau pengaturan stres di mana bertujuan untuk mengenal penyebab stres dan mengetahui teknik-teknik mengelola stres, sehingga orang dapat lebih baik dalam menguasai stres dalam kehidupan daripada dihimpit oleh stres itu sendiri. Faktor-faktor pemicu stres yaitu ada faktor biologis. Faktor biologis meliputi faktor-faktor genetika, pengalaman hidup, ritme biologis, tidur, makanan, postur tubuh, kelelahan, penyakit, dan abnormalitas adaptasi. Kemudian faktor psikologis. Faktor psikologis ini mencakupi persepsi, perasaan dan emosi, situasi, pengalaman hidup, dan keputusan hidup. Kemudian ada juga faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini meliputi lingkungan fisik, biotik, dan sosial. Sekarang kita akan mempelajari leadership. Apa saja sih dasar-dasar kepemimpinan? Dasar-dasar kepemimpinan yaitu harus teladan untuk bawahan, bisa bekerja sama dengan bawahan, memberikan kesempatan maju kepada bawahan, menjadi penentu tujuan, kebijakan komunikasi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Jadi apa sih bedanya kepemimpinan dan pemimpin ini? Aku kasih tahu ya. Kepemimpinan lebih menjadi titik sentral dalam melaksanakan suatu keorganisasian, baik berupa kebijakan atau peraturan dalam bernegosiasi. Sedangkan pemimpin adalah merupakan seseorang yang memiliki kecakapan lebih dalam usaha mempengaruhi perilaku seseorang atau seseorang yang mempunyai kelebihan dalam bidang tertentu, sehingga menjadi faktor utama untuk menjadi seorang pemimpin. Yang terakhir, pembahasan terakhir kita akan membahas negosiasi. Kenapa sih kita perlu bernegosiasi? Karena kita memiliki sesuatu untuk ditawarkan atau menginginkan sesuatu dengan persyaratan yang berbeda dengan pihak lain dan menginginkan hasil yang menguntungkan. Ada dua alasan mengapa kita bernegosiasi. Yang pertama, untuk mengatasi masalah penting atau konflik dalam rangka bergerak atau maju. Yang kedua, untuk membuat transaksi, solusi, prosedur, dan kesepakatan atau kerjasama yang saling menguntungkan antara dua pihak atau lebih. Jadi kesimpulannya, manajemen skill adalah kemampuan untuk mengorganisir, memimpin, dan mengelola pekerjaan serta tim. Sederhananya, yang dimaksud dengan keterampilan manajemen adalah pengetahuan dan kemampuan individu seorang manajer untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan tugas tertentu dan juga dalam menjalankan fungsi manajemennya. Dan keahlian yang harus dimiliki itu seperti keahlian teknis, yaitu keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan spesifik tertentu seperti mengoperasikan komputer, mendesain bangunan, membuat layout perusahaan, dan lain sebagainya. Kemudian keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, atau yang biasa kita kenal dengan human relation skill, yaitu keahlian dalam memahami dan melakukan interaksi dengan berbagai jenis orang di masyarakat. Contohnya adalah keahlian bernegosiasi, memotivasi, meyakinkan orang, dan lain sebagainya. Kemudian ada keahlian konseptual, yaitu keahlian dalam berpikir secara abstrak, sistematis, dan termaksud di dalamnya mendiagnosa dan menganalisis berbagai masalah dalam situasi yang berbeda-beda. Bahkan keahlian untuk memprediksi masa yang akan datang. Kemudian ada keahlian dalam pengambilan keputusan, yaitu keahlian untuk mengidentifikasi masalah sekaligus menawarkan berbagai alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang terakhir ada keahlian dalam Kemudian yang terakhir ada keahlian dalam mengelola waktu, yaitu keahlian dalam memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien.